Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Kepala Subbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Ibu ASN dan seluruh pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dan berkumpul dalam Kapas Bersih, kajian puasa bersihkan hati di hari yang keberapa Pak Haryanto? Ke-27. Ke-25. Wah, Pak Haryanto selak pengen bakso nih. Alhamdulillah sudah hari ke-25, berarti tidak terasa 5 hari lagi kita akan menuju kemenangan. Liburan sekolah telah tiba. Mari di rumah memasak rendang. Salam kasih untuk semuanya, para hadirin Bapak Ibu yang sudah datang. Alhamdulillah ya, hari ini kita akan membahas soal fasolatan meleh nggih, Pak Kiai. Hari ini kita sudah kedatangan pengisi tausiah kita, Kiai Haji Musta'in Nasuha, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Monggo kepada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati silsilati jam'il kutub wa jam'il asadat wa silsilati dalailul khairat wa ila hadrati ahli kuburi jamaah Kemenag Surakarta wa usulihim wa furuhim ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih. Al-Fatihah. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama yang saya muliakan, para kiai, para alim, para ulama. Pagi hari ini kita pengajian kilatan terakhir tentang fasolatan dan kami akan masuk pada bagian ketiga yaitu bab sholat sunnah dan sholat-sholat terkait katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamun nawafili salah satu. Sholat sunnah itu ada 3 Bapak Ibu. Nafilatun muaqqatatun, yang pertama sholat sunnah yang berwaktu, 1 sholat taraweh, yang kedua sholat witir, sholat duha, qobliyah ba'diyah, sholat id. Sholat id itu berwaktu. Yang kedua nafilatun datu sababin, sholat sunnah yang sholat sunnah yang karena ada sebab. Contohnya sholat sunnah tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat khusuf dan sholat istikharah. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang sifatnya mutlak. Nah, di sini dikatakan adapun sholat sunnah itu tenggene Fathul Mu'in ada yang disunahkan berjamaah, ada yang disunahkan tidak berjamaah. Tapi wa in akasa lam yadurra, kalau tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan maka mboten napa-napa. Misalnya adapun sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu sholat id, sholat gerhana matahari rembulan, kemudian sholatnya disunahkan berjamaah. Misalnya kok jenengan tidak berjamaah mboten napa. Adapun sholat sunnah yang kemudian tidak disunahkan berjamaah itu 1 sholat qobliyah, yang kedua sholat ba'diyah. Apakah maghrib itu ada sholat qobliyah Pak? Ulama berbeda pendapat. Kalau di dalam kitab Mahali itu khilaf antara Imam Rafi dan Imam Romli.
ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak. Kalau keluarga Al-Mu'ayyad tidak pakai sholat qobliyah maghrib. Tapi kiai-kiai Pantura rata-rata pakai sholat qobliyah maghrib. Sholat qobliyah maghrib. Kemudian sebaik-baik sholat sunnah itu apa? Afdalun nawafili al-idani, yaitu sholat Idul Adha, kemudian sholat Idul Fitri. Kemudian yang nomor 3, sholat yang lebih afdal daripada semua sholat sunnah itu sholat gerhana matahari, baru gerhana rembulan. Yang keempat sholat istisqa, yang kelima sholat witir, yang keenam adalah sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Nomor 7 sholat taraweh, nomor 8 sholat duha, yang ke-9 semua sholat yang lain. Jadi sholat sunnah yang paling besar pahalanya sholat Idul Adha, kemudian baru sholat Idul Fitri, seperti itu. Di Indonesia kan sing rame Idul Fitri ya Pak. Tapi kalau di Timur Tengah yang kami ketahui, kalau di Yaman misalnya itu Idul Adha yang ramai. Idul Adha itu benar-benar bodoh. Kalau Idul Fitri biasa-biasa saja. Hari ini kita Idul Fitri, besok sampun kuliah balik kalau di Yaman. Idul Adha, betul, liburnya hampir 3 minggu. Iya Bapak Ibu. Terus dikatakan di dalam kitab ini bahwasanya sholat witir itu jangan sampai ditinggalkan. Sholat witir itu aqalluha, Pak. Paling sithik rakaatin niku setunggal rakaat. Tapi makruh inda Syafi'i. Makruh kalau jenengan sholat witir hanya 1 rakaat. Nak menurut Imam tapi paling banyak berapa? 11 rakaat. Nak cara Imam Syafi'i yang penting sholat terakhirnya 1 rakaat. 10 plus 1 itu witir ala Syafi'i. 2, 1 itu witir ala Syafi'i. 4 kemudian 21 itu Syafi'i. Tapi kalau yang di akhir kok mboten 1 itu berarti mengikuti mazhab Imam Maliki. Bolehkah kita sholat witir 3 rakaat langsung salam? Boleh. Tapi makruh, tidak dapat pahala menurut mazhab Imam Syafi'i. Betul napa? Boleh tidak boleh? Boleh. Tapi tidak dapat pahala menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi dapat pahala menurut mazhab Imam Maliki. Paham ya? Jenengan mazhab Maliki mawon nggih, kan kemenang 3 rakaat salam. Maliki kan kemenang kan alim-alim, jadi kan pakai yang aneh-aneh juga. Jadi kemenang ini untuk sholat witirnya ikut mazhab Maliki saja. Tapi jenengan kok niat mazhab Syafi'i jelas lah kok nggak dapat pahala jenengan. Kalau jenengan niat sholat witirnya kok mengikuti mazhab Syafi'i jelas tidak dapat pahala. Monggo Pak kepala kemenang ya. Waktunya sholat witir itu ba'da sholat isya mubasyarah, harus sholat isya dulu. Pak kalau kita sholatnya jamak bagaimana? Teng Ihya Ulumuddin boleh langsung sholat witir. Jadi sholat witirnya bar maghrib betul napa-napa. Asalkan langsung jam sholat isya betul napa-napa. Wal afdalu ta'khiruha ila akhir lail in kana yaghlibu 'ala dhanni istiqadu 'ala qabla fajr. Kemudian yang kedua adalah sholatud duha. Wa warada fiha al-katsiru minal ahadits man hafadha 'ala syuf'atid duha ghufirat lahu dzunubuhu wa in kana misla zabatil bahri. Barang siapa orang yang istiqomah sholat duha 2 rakaat, diampuni semua dosanya walaupun sebanyak buihnya lautan. Paham ya? La yuhafidhu 'ala sholat duha illa awwab. Orang kalau sholat duhanya istiqomah maka otaknya cerdas. Kalau dulu kami di HY Lirbojo itu dikasih ijazah baca apa Pak? Surat apa ya Allah? Sayyid Dakar Mayyah. Ada satu kalimat kami disuruh baca terus itu. Kemarin dibuat status sama Pak Zainal, saya lupa. Itu biar cerdas pagi-pagi itu, status jenengan itu. Nah itu rakaat pertama wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua surat Ad-Duha. Paham ya? Itu. Nanti kalau kemutan kalau aturakan jenengan, kesannya cerdas dulu. Jenengan kalau pengen cepet cerdas, kalau paringi kan ijazah yang paling jelas-jelas sahih hadisnya, hasan lah. Itu kan ijazah sholat takwiyatul hifdzi, jelas itu. Jadi kalau pengen jenengan itu semangat kerjanya itu luar biasa, semangat belajarnya luar biasa, sholat takwiyatul hifdzi. Niku Kamis malam Jumat, sholatnya hanya 4 rakaat mawon, 2 rakaat salam. Niki hampir semua kitab hadis ada. Sayyidina Ali mengamalkan itu 3 hari hafal Quran. Sayyidina Ali. Rakaat pertama surat Yasin, rakaat kedua surat Hamim Ad-Dukhan 25, salam. Rakaat pertama lagi surat Sajadah, rakaat kedua surat Al-Mulk. Niku jenengan amalke insyaallah. Awak niku nak mboten nyambut damel,
susah banget. Nah, ini gimana? Jadi kita kesana etos kerjanya lebih tinggi. Awak niku pengen nganggur betul sakit, pengen MC terus kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Jadi, lah salat waktuha, salat duha itu minirtifa'i syamsi qadra rumhin ila zawal. Terbitnya matahari ditambah dengan satu tombak nih. Ada salat syuruk bareng lagi. Salat syuruk ini ulama berbeda pendapat nih. Imam Ghazali ya sunnah lah. Tapi kalau imam yang lain tidak disunahkan. Salat syuruk itu sunnah indah ahli thariqah ya. 2 rakaat. Pak, kalau ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak, bagaimana? Selama yang mengatakan mujtahid, maka boleh kita ikuti. Harus mujtahid, ya boleh mufti, harus mujtahid. Mulai terbitnya matahari, langsung salat syuruk 2 rakaat. Jadi fikih itu yang boleh membuat fatwa itu hanya mujtahid. Kalau mufti itu hanya menukil pendapatnya si mujtahid. Rokaatnya sholat taraweh niku ada 2 perbedaan pendapat. Tenggene kitab Tuhfatul Muhtaj niku maksimal 8 rakaat. Tenggene kitab Nihayatul Muhtaj Imam Romli niku 12 rakaat. Tapi Imam Romli walaupun 12 rakaat wa afdaluha indi wa afdaluha qultu samaniyah. Jadi walaupun aku berpendapat 12 rakaat itu boleh, tapi yang paling afdol ganjarane salat duha niku 8 rakaat. Iki ingda Romli. Ini makanya di dalam kaidah fikih tidak semua yang banyak itu lebih afdol. Paham nggih Pak nggih? Tidak semua banyak lebih afdol. Mungkin istri 4 tidak lebih afdol daripada istri 2. Paham benar nih? Kira-kira begitu. Istri 1 lebih afdal daripada istri 2. Yang lebih sedikit lebih afdal. Ini benar oke. Lebih afdal. Ibu-ibu jenengan nak masak, kersane suami ini pun ikut setia. Ini kan pertemuan terakhir di mun rada-rada ente ijazah. Kersane rada setia, nak masak diwaoske surat Al-Kausar sak kata-katai. Kula ngamal ijazah niku saking lirbuyo, masyaallah. Kabeh wong lanang kok diparingi daharan diwaoske surat Al-Kausar, inna atainakal kausar, rata-rata cintanya berlipat ganda. Iku nggih. Ah itu. Ampun, nah sakit sing masak istri piyambak. Khusus suami itu istri. Loh, dalem niku khusus kula sing masak istri kula. Mbah Kiai Rozak yang masak enggak pernah mbak dalem, mesti bunyai ro. Sampai sekarang saya masak mesti bunyai langsung. Damel teh bunyai, enggak pernah, jarang, hampir tidak pernah mbak dalam. Khusus suami harus istri, itu prinsipnya kita. Ma minim tenggene niku rotuk luyun, ma minim ro'atin tobakhot. Seorang istri kok mau masak untuk sang suami, wa fi kulli qatratin minad dumuk. Setiap satu tetes keringat yang jenengan teteskan ibu-ibu, Allah memberikan pahala seperti 1 kali haji dan umrah. Ya, seperti 1 kali berjihad di jalan Allah. Ini gini. Serasa daftar haji jenengan. Daripada daftar 20 tahun nanti. Yang ketiga, wassolatur rawatib. Salat rawatib niku qobliyah ba'diyah nggih. Niki ampun ditinggalkan iki, ampun ditinggalkan. 2 rakaat sebelum subuh nggih. Niku khairul minad dunya wa ma fiha. Lebih baik jenengan salat 2 rakaat sebelum subuh daripada jenengan sedekah 1 dunia emas. Paham nggih? Jenengan kagungan emas sak donya dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, lebih besar pahalanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Paham nggih Pak nggih? Nggih, sugih-sugih. Niki. Ngene kitab Zubat ngeten. Kemudian 2 rakaat dan 2 rakaat setelah asar, setelah zuhur, qobliyah dan ba'diyah. Cuma ngeten, kapan sih waktunya sholat qobliyah ba'diyah niki? Sholat amma sholatul qobliyah ada min dukhuli waqtil fardiyah ilan tihai waqtil fardiyah. Sholat qobliyah niku wektalipun setelah masuk waktunya sholat fardu sampai selesainya. Nah sholat ba'diyah ba'da fatatil fardiyah ilan tihai fardiyah. Nah jenengan sholat ba'diyah kudu sholat wajib riyen baru sholat ba'diyah. Paham nggih? Pramila ngeten. Bolehkah sholat qobliyah dilaksanakan setelah sholat wajib? Boleh menurut 4 madzhab, enggak ada perbedaan. Misalnya jenengan rawuh teng masjid Kemenak niki kok pun komat nggih pun salat zuhur riyen
Terus mungkin setelah sholat duhur, sholat qobliyah, kemudian sholat ba'diyah. Mboten napa-napa menurut Pak. Karena memang waktunya sholat qobliyah niku sampai selesainya waktu sholat wajib. Paham nggih? Lah ini ada ulama berbeda pendapat, apakah sholatnya boleh digabung atau tidak. Nak menurut Imam Romli tenggene Nihatul Muhtaj, kolnya kol mu'tamad nih. Nih, menurut Imam Romli itu boleh digabung. Kalau biasanya tak gabung. Usolli sunnatan qobliyata zuhri wa ba'diyata zuhri, kan 2 tambah 2 4, arba'a rakaatin sunnatan lillahi ta'ala. Niku menurut Imam Romli boleh. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar mboten nangsa. Paham nggih? Ini kan digabung napa dipisah? Dipisah. Napa dereng nate ngamalke niki? Nah niki. Nggih, kula biasane salatnya teng ba'diyah. Jadi tidak ada perbedaan. Nggih. Misalnya digabung 44 berarti 8. Usolli sunatan qobliyata zuhri wa ba'diyata zuhri sama niya rakaatin. Niku boleh menurut Imam Romli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid niki rakaatani fa aktsaru bi taslimatin wahidatin. Salat tahiyatul masjid niku paling ketik kalih rakaat. Paling kathah cara kemenak ya paling boten 100 rakaat. Usolli sunnatat tahiyatul masjid mi'ata rakaatin. Nah, niku boleh. 1000 rakaat langsung angsal boten napa-napa. Enten Kiai X ya teng daerah Jawa Timur, niku salat sunah ngeten niku kuat Pak, sampai 1000 rakaat. Tapi mboten ngagem apa diningin i'tidal. Sebab dibahas para teman-teman ini bagaimana nih sholatnya Kiai nggak pakai i'tidal. Ternyata tenggene I'anatul Thalibin niku sholat sunnah itu muktamadnya harus pakai i'tidal. Tapi muqabil muktamad, tapi kaulnya qawi, Pak. Khilafnya khilaf qawi. Pendapatnya kalau dalam ilmu fatwa itu bisa difatwakan. Itu boleh tidak pakai i'tidal. Jadi beberapa kiai kadang-kadang kalau sholat sunnah nggak pakai i'tidal. Dan itu menggunakan pendapat tenggene kitab I'anatul Thalibin. Paham nggih? Makanya enten sholat sunnah 7 menit terawihnya. Kenapa? Mereka menggunakan pendapat tersebut. Kanjeng Nabi pernah ketinggal mboten ngagem i'tidal maksudnya. Paham nggih? Nah, itu dipakai oleh Imam Bakri Syato tenggene kitab I'anatul Thalibin. Jadi kalau jenengan sholat duha, rukuk langsung sujud, berarti jenengan yang alim. Keranten pun paham saking kitab I'anatul Thalibin. Ampun gak aneh. Oleh kemenak itu panutan, jadi gak boleh aneh-aneh. Kemenak itu panutan, Pak, jadi gak boleh aneh-aneh. Tapi artinya kalau ada yang seperti itu jangan kaget. Itu ada di dalam I'anatul Thalibin. Kemudian di dalam kitab ini dikatakan sholat tahiyatul masjid itu sebelum jenengan pinara. Kalau sudah pinara berarti tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini kula matur itu merupakan sholat sunnah mutlakoh, nafilah mutlakoh, walaupun dia punya sebab mutakodim. Maka dia boleh digabungkan dengan sholat yang lain niatnya. Misalnya usolli fardhu subhi rakaataini wa tahiyatul masjid, boleh digabungkan, boleh. Sholat ini boleh digabungkan dengan sholat yang lain. Nah, jenengan niatnya double, menurut Imam Romli dapat pahala 2. Makanya tenggene kitab Hasyal Bajuri, ketika jenengan rawuh teng masjid kok sampun ngapunten sampun khutbah, maka tetap disunnahkan sholat 2 rakaat bi akhafi mungkin, dengan cepat. Nah, dengan tandari junniyah. Ribun usolli sunnatan qobliyatal jum'ati 3 minimal. Wa tahiyatal masjidi wa syukuril wudu rakaatain lillahi ta'ala. Niki pendapatipun Imam Al-Bajuri tenggene Hasya Al-Bajuri. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Jadi sekali sholat pahalanya 3. Niki Bapak Ibu. Ampun rugi jenengan. Sholat tarawih usolli sunat tarawih rakaatain rugi jenengan. Paling mboten usolli sunat tarawih minimal ya. Wal hajati wa taubati wa syukuril wudu'i. Nak ba'dal maghrib berjima nggih wa ba'dal jima'i. Ba'da isya meh jima wa qoblal jima'i. Ba'da isya meh mudik was safari rakaatain lillahi ta'ala. Jadi kersane satu kali sholat niku bener-bener produktif. Dapat pahala banyak. Paham nggih niki. Ini kan bedanya kenapa ke orang alim itu satu kali ibadahnya mengalahkan ribuan kali ibadahnya orang yang tidak alim. Misalnya tenggene kita Buhyah ya. Tenggene kita Buhyatul Mustarsyidin, man qala la ilaha illallah adada ma khalaqallah. Niki fatwanipun ijtihadipun Imam Abdurrahman, salah satu mujtahidnya Imam Syafi'i.
Barang siapa membaca la ilaha illallah ditambahi adada ma khalaqallah, maka dia seperti membaca la ilaha illallah sebanyak seluruh makhluknya Allah. Paham ya? Yang ngeten iki nek jenengan mboten ngaji mboten pirsa. Makanya orang alim tetap apapun mengalahkan ibadahnya orang yang tidak alim. Jenengan niat dinten iki, aku niat poso fardhu lillah. Ya rugi banget niku. Paling mboten jenengan nawaitu somagodin wa nawaitu kama ma nawas salafuna sholeh. Aku niat seperti niatnya semua orang yang pernah niat puasa. Satu kali niat jenengan dapat pahala banyak. Mungkin ada yang niat puasa nirakati putranipun. Ada yang niat puasa nirakati jamaahipun dan seterusnya. Jadi satu kali niat pahalanya banyak. Niki metodologi niat Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin jenengan seperti itu. Kemudian yang berikutnya sholat taraweh. Sholat taraweh niki pun namun nggih. Sholat taraweh niku aqalluha rakaatain. Paling sithik-sithike niku kalih rakaat. Wa aktsaruha sak kathah-kathahe latuh su'adatu. Mboten enten batasanipun rakaat Bapak Ibu. Cuman paling sithik 2 rakaat. Lah sholat taraweh niku menurut Imam Syafi'i, Hambali, Maliki fi kulli rakaatain bitaslimatin wahidatin. Setiap 2 rakaat harus salam. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki. Cuman kok enten sing 4 rakaat salam atau 8 rakaat salam atau 6 rakaat salam. Paling banyak 8. Kalau tidak menemukan riwayat yang 10 rakaat salam. 8 itu menggunakan mazhab Imam Hanafi. Paham ya? Jadi kok menawi enten sing sholat taraweh langsung 4 rakaat salam atau 6 rakaat salam atau 8 rakaat salam sah ingdal Hanafiyah. Tenggene kitab Bada'ius Sana'i. Cuman masalahnya begini. Orang yang meyakini 2 rakaat salam menurut Imam Syafi'i, kok dia bermakmum dengan 4 rakaat salam, sampai sekarang kalau belum mendapatkan mufti yang berpendapat itu sah. Semuanya mengatakan tidak sah. Itu masalahnya. Jadi yang berpendapat 2 rakaat salam, kok bermakmum kepada 4 rakaat salam, niku di semua ijtihad para ulama niku mengatakan tidak sah. Jadi masalah yang kula sampai sekarang kula bingung karena mungkin ada beberapa masjid yang sholatnya 4 rakaat salam. Nah, solusinya pripun? Solusinya ngaji. Karena dengan jenengan ngaji, pirsa ada hukum itu, jenengan boleh kemudian pindah kepada madhab yang jenengan ketahui tadi. Misalnya kula nggih, kula kan madhabnya Syafi'i. Tiba-tiba kula harus sholat di suatu daerah yang harus 4 rakaat salam. Gimana? Bismillah, aku ikut madhab Hanafi, selesai. Betul napa-napa. Karena sudah ngaji, kalau belum ngaji tidak boleh. Niki Pak. Sekali-kali kemenak ngawontenaken sholat tarawih 8 rakaat salam. Iya. 4 rakaat salam sudah pernah. Mun kata 6 rakaat sekali-kali 8 rakaat salam. Nah, niki. Jadi kersane mboten ekstrim 4 2 1. Jadi enten NU 2 rakaat salam, golongan tertentu 4 rakaat salam, nah golongan kemenak 8 rakaat salam. Kersane orang itu tidak ekstrim kan begitu kan. Kemarin kalau di diklat moderasi beragama kan biar tidak ekstrim dengan satu pendapat. Dan ini cuman kalau jenengan mengikuti pendapat 4 mazhab, Imam Syafi'i di 153 kitabnya mengatakan 20 rakaat salam, 20 rakaat salat tarawih. Sedangkan Imam Hambali tenggene 17 kitab yang menjadi babonya mazhab Hambali itu ketika Al-Mughni Ibnu Qudamah misalnya, Hasya Al-Khirasi misalnya. Itu Imam Al-Mughni itu mengatakan 20 rakaat salam. 20 rakaat dengan 10 kali salam. Imam Maliki, beliau berpendapat ada 38 kitab babon mazhab Maliki ya. Itu mazhab Maliki 40 rakaat dengan 20 kali salam atau 36. Cuman walaupun Imam Maliki berpendapat 40 rakaat, tapi belum ada riwayat yang kula temukan Imam Maliki pernah mengamalkan pendapat itu. Beliau tetap melaksanakan 20 rakaat salam. Paham ya? Kalau Imam Hanafi jelas mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah ini, sami maksudullah, yaitu 20 rakaat salam. 8 rakaat salam nggih mboten napa-napa, silahkan itu bias. 10 rakaat salam nggih mboten napa-napa. Terus 12 rakaat dengan 6 kali salam nggih mboten napa-napa. Artinya salat tarawih niki tidak perlu diperdebatkan, semuanya baik-baik saja. Paham ya? Tapi kalau 4 mazhab kalau katakan memang harus kita akui 20 rakaat salam. Harus diakui 20 rakaat salam. Sami ketika jenengan tanya, Pak,
penentuan satu Syawal, satu Ramadan, satu Dzulhijjah itu bagaimana? Harus diakui, kita harus mengakui, Pak. 4 mazhab itu berpendapat pakai ru'yatul hilal. Kalau mau tamatnya loh ya, mau tamatnya. Sedangkan ada yang pakai hisab itu ya pendapat dari salah satu pengikutnya. Satu dari 153 mujtahid madhab Syafi'i itu berpendapat satu Syawal ditentukan menggunakan hisab. Sinten Imam Subaki. Paham nggih? Tenggene I'anatul Thalibin itu. Imam Subaki apakah dia ulama yang lemah? Enggak, kuat. Imam Subaki ini kuat. Pendapatnya muktamad menurut qaul mujtahid fatwa. Nah niki Bapak Ibu, salat tarawih niki nggih. Monggo kalau kemenak setahu saya kan 8 rakaat nggih mboten napa-napa saya nggih. Wan naflul mutlaq la hasra lahu ya juzu qabla ayam buso ayazida bi syarti taghyirin niyah qabla ziyadati an-nuqsan. Qada'un nafilah. Lah mengkodok salat sunnah itu dilihat. Kalau sholat sunnah yang berwaktu jenengan boleh mengkodok sampai kapanpun. Paham nggih, bapak-bapak nggih, ibu-ibu nggih. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak berwaktu, nggak bisa dikodok. Contohnya berwaktu tadi napa duha, tahajud, witir, taraweh. Mau dalu kok jenengan mboten sholat taraweh. Pagi niki jenengan kodok mboten napa? Ini kaidah. Kullu sholatin laha muaqqatah fa'alihil qadha in fatat. Niki kaidahnya. Setiap sholat yang ada waktunya kok jenengan kok keblabasan, ketilem napa kesupin, jenengan boleh mengkodok ketika jenengan ingat. Hadisnya man nasiya sholata fayusalli idza dzakaraha kama. Barang siapa orang yang lupa sholat, maka sholatlah ketika dia ingat. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Misalnya wadalu kok dereng sholat tahajud, pagi niki nggih sholat tahajud mboten napa-napa. Paham nggih niki. Salat sunnah yang berwaktu intinya boleh diulang atau boleh diqodok. Kemudian berikutnya adalah sholat jamaah Bapak Ibu. Sholat jamaah niki hukumnya yang pertama sunnah kifayah. Sunnah kifayah niku ngeten. Nak mbon nenten salah satu yang sholat di masjid berarti semua satu kampung sudah dapat kemuliaan sholat jamaah, kemuliaan mawon, ganjaran mboten. Sholat jamaah dia mengatakan fardu kifayah. Kenapa? Kenapa fardu kifayah? Maksudnya fardu kifayah pun nak mbon nenten dalam satu kampung sing sholat jamaah di masjid, maka sudah dianggap satu kampung itu sudah tidak dapat dosa. Ini ngoten. Nah niki pahalanya sholat jamaah niku napa gebir banyak pahalanya. Tenggene I'anatul Thalibin niku Pak. Jani niki kula prakteknya mboten ngertos. Dulu Madinah itu sebenarnya miliknya satu orang. Jadi kebun-kebun kurma sak Madinah niku Pak. Kateng I'anah niku gadhanipun tiyang setunggal. Qabla sholatil asri yufattisuna asyajarah minat tamri. Si pemilik kurma tadi Pak, sebelum sholat asar itu beliau melakukan pengecekan kurma-kurmanya. Dicek, wah kurmaku kok gede-gede ya, masya Allah. Idza ada ketika si pemilik kurma tadi kembali, famtasyarun nas an sholatil zuhri an sholatil asri bil jamaah. Tiba-tiba tiang-tiang niku sampun selesai sholat asar dengan berjamaah. Saking gelone satu kali selama hidupnya ketinggalan sholat berjamaah, beliau mengatakan usyahidukum anna hadza haiti lijamil muslimin. Mulai sekarang kebun kurmaku berapa ribu hektar begitu, mulai sekarang tak wakafkan kepada muslimin muslimat. Kan nggih Pak. Yang riyen niku nak gelo ngoten niku. Satu kali enggak sholat berjamaah gelone sampai mewakafkan semua hartanya. Ngaten melih Presiden Maimun bin Mahron tenggene Ihya niki tenggene Ihya. Gelone tiyang riyen nak meninggalkan satu kali sholat berjamaah karena mulia. Ada seorang presiden namanya Maimun bin Khalifah Maimun bin Mahron zaman Abbasiyah. Beliau mengatakan qad syawaru. Jadi beliau musyawarah rapat kabinet lah, rapat kabinet. Kemudian faidang tasyaru ilal masjid, ketika Presiden Maimun bin Mahron, Khalifah Maimun bin Mahron teng masjid, tiba-tiba koding tahu orang-orang sudah selesai sholat zuhur berjamaah. Saking gelone satu kali ketinggalan sholat berjamaah, maka beliau mengundurkan diri sebagai khalifah. Masya Allah. Paham ya? Kepala niki
kepala kasih nih. Gara-gara sibuk satu kali berjamaah. Niki. Jadi banyaklah kisah-kisah seperti itu di dalam kitab-kitab para orang-orang zaman dulu. Satu kali nggak berjamaah niku gawelane sampai ngaten niki. Kadang sing sampai beliau karena menghitung hartanya 70 kg emas langsung diwakafkan semua. Saking gedene pahala sholat berjamaah niki, Pak. Lah, Pak, kalau kita nggak sholat berjamaah, bisakah kita bandingkan dengan 27 kali sholat? Tang i'anah dipun ngendikaaken Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Hajizi niku pernah keranten bistighali kasrati duyuf. Saking kuwataya tamu sing rawuh teng dalem beliau sampai lupa mboten sholat isya berjamaah. Maka di malam itu beliau sholat isya 27 kali. Karepe ben ngimbangi 27 derajat. Waro afi manami, di malamnya itu beliau mimpi bahwasanya orang-orang itu masuk surga yartaqibu al-faros, numpak jaran kuwaben pelayu buantet. Lah anaknya kudanya Syekh Muhammad niku alun-alun, alun-alun. Kemudian ada salah satu orang Mengo dikatakan, apa yang mungkin sholat berjamaah yang dilakukan bersama-sama itu dikalahkan dengan 27 derajatnya orang yang sholat sendirian. Maka beliau paham, walaupun jenengan sholat 27 kali tidak bisa mengalahkan sholat satu kali sholat dengan berjamaah. Paham ya Bapak Ibu? Tenggene kitab Kifayatur Rohib, andai kan jenengan sholatnya sendirian, itu baru bisa membandingi sholat jamaah nak jenengan misalnya sholat sampai hari kiamat. Bang, jenengan duhur, subuh kan bener jamaah. Jenengan pengen ngalahke sholat jamaah subuh nih kok, jenengan sholat subuh sampai hari kiamat belum mungkin bisa membandingi satu kali subuhnya berjamaah. Kami Bapak Ibu saking pentingnya berjamaah niki. Makanya Mbah Yai Lirboyo selalu mengatakan sholat berjamaah itu jangan ditinggalkan. Man shalla shalawatul khams ma'al jamaah la yusibuhu fakrun fid dunya. Orang itu kalau sholatnya berjamaah terus boten bakal dipun paringi hidupnya fakir. Fakir niku napa? Satu rezekinya sulit, dua cari jodoh sulit, tiga naik pangkat sulit, empat fakir itu adalah orang yang cari gadah putrone sulit. Jadi sulit punya anak. Nah, seperti itu. Dulu ada orang, Pak. Teng Diamond niku enten tiyang nyambut damel teng samping Diamond. Mun 15 tahun niku dereng gadah putra. Terus sowan tenggene Mbah Ki Abdul Razak Sofawi. Kula dicerit kalih kula mboten gadah putra. Lah sampean langsung Mbah Razak istikharah, apa sebabnya? Makmanipun. Kamu pernah makan di mana? Anu Kiai, kula iku nak badhe nyambut damel, makme teng samping Diamond niku, rumah sakit ibu kasih ibu. Lah terus kamu kalau makan kayak apa? Nggih, jujur. Mendhet bakwan kalih ngomongnya setunggal. Paham nggih? Pokoknya bangsa-bangsa ngoten niku. Nggih pun Mas, jenengan Aji Kerto 15 tahun itu kira-kira kamu ngambil bakwan berapa? Dihitung Mbak, terus kira-kira 15 juta. Diparingaken dumateng mbok-mbok niku wau, gang 2 bulan hamil istrinya, alhamdulillah. Niki lewat. Niki. Ya mungkin jenengan hati-hati nih. Putrane angel dikandani mungkin karena ada hal-hal yang tidak jelas masuk ke dalam perut kita. Niki kemarin terus hamil, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, fadilahnya berjamaah kadang nggih. Nah, saya kira seperti itu. La aswaru allati tasihu fihal qudwah. Salat jamaah niku sah laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Kemudian perempuan bermakmum pada laki-laki. Banci man khunsa niku man lahu ala turrajuli wan nisa au ma indahuma. Orang yang punya dua alat kelamin sekaligus, punya laki-laki perempuan atau enggak punya sama sekali. Paham ya? Niku namine khunsa. Khunsa boleh bermakmum pada laki-laki. Khunsa muskil ya. Nak banci mboten khunsa. Lah niki yang dibacaan khunsa, bener-bener dia punya dua alat kelamin. Kalau di putusan PBNU di Lampung kemarin pas muktamar teng Lampung, khunsa ini ibadahnya ikut siapa? Maka keputusan terakhir itu bisa menggunakan DNA. DNA itu
sudah dibahas di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab, memang dibahas itu. Boleh menggunakan kayak DNA begitu. Jadi DNA-mu itu cenderung laki-laki atau perempuan. Nah, kan kalau kita mengikuti apa jenenge kita I'anatul Thalibin kan, misalnya dia punya dua kelamin, suratnya laki-laki atau perempuan, maka dihadirkan di depannya perempuan. Kalau ada perempuan kok tiba-tiba zakarnya tahiyat, maka dia adalah laki-laki. Bang. Tapi kalau dihadirkan perempuan kok biasa-biasa mawon, malah ngajak guyon, maka dia mungkin perempuan. Dia dengan laki-laki yang godot, badannya kotak-kotak begitu, merobak. Kok ketika ada laki-laki badannya merobak kok gitu, berdebar-debar, mungkin dia perempuan. Paham ya? Tapi ini kan tidak bisa terbukti beberapa kali. Maka menurut LBM PBNU di Lampung itu menggunakan apa Pak? DNA, boleh pakai DNA. Keputusan terakhir boleh pakai DNA, paham ya? Monggo jenengan tes DNA siapa tahu keturunan Rasulullah. Kalau niku diparing didanai gitu. Kalau didanai kan tes DNA. Saya rasa nggak usah tes DNA, pakai sertifikat cukup. Nggih, ngampun kula selai sekedap nggih. Kemarin ada yang tanya nggih. Pak, bukannya 1 menit saya selai. Bukannya zakat itu harus pakai kutul balad nggih. Kalau nggih, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki nggih, harus pakai kutul balad, makanan pokok. Jadi zakat jenengan pakai arto mboten sah. Kalau ini kali Romo Yai Ulin pas tenggene Basnas, Pak, tapi kenapa kok jenengan hitung pakai uang? Kalau pakai uang sah, pakai kimah itu boleh menurut madzhab Imam Hanafi. Paham ya? Cuman nak Imam Hanafi kimahnya harus pakai kimah Hanafi. Kimah Hanafi itu kan ada 4 itu. Yang paling ringan itu adalah bur, itu kalau dikuruskan rupiah kemarin sekitar 63.000 rupiah. Lah pertanyaannya Pak Musta'in kok menggunakan ukurannya Syafi'i, padahal kan pakai arto, paham nggak ini? Kan kemarin kalau di Basnas pakai ukuran Syafi'i, padahal pakai uang. Kulo menggunakan pendapat Imam Ibnu Qasim, mujtahid madzhab Maliki, yang mengatakan boleh zakat pakai kimah dan dengan ukuran madzhab Imam dan menggunakan ukuran madzhab Maliki atau madzhab Syafi'i. Paham nggih? Jadi yang diikuti Imam Ibnu Qasim, ulama madzhab Maliki, yang mana dia itu boleh zakatnya pakai kimah, pakai uang, tapi menggunakan ukuran yang awal, yaitu 2,5 kg beras. Jelas nih Bapak Ibu ya. Dikersane mboten nganu. Di ngaten. Soalnya kalau ini PWNU Jawa Timur kali PBNU niku kan berbeda pendapat. Oke, kalau saya membaca beberapa fatwanya di Tarjih Muhammadiyah juga mirip-mirip seperti itu. Kalau perempuan bermakmum kepada banci boleh. Karena banci ini imma dia perempuan atau laki-laki. Perempuan bermakmum pada perempuan boleh. Jadi perempuan boleh jadi imam, ibu-ibu. Syaratnya 1, Allah tartafi'a sautah. Ibu-ibu mboten nangsal suaranya terlalu dikeraskan. Hukumnya haram. Jadi ketika jenengan jadi imam, maka suaranya pelan-pelan. Paham ya? Kemarin kalau sudah aturakan. Syurutul jamaah. Yang pertama syarat jamaah nih. Allah yataqaddamal ma'mum ala imamihi fil mauqif. Tidak boleh jenengan berdiri di depan imam. Dobitnya berdiri niku napa? Dobitnya tungkak Bapak Ibu. Tungkak. Misalnya nggih. Niki tungkae imam niki, imam. Nah menurut Imam Ibnu Hajar, kedua tungkak kula harus di belakang tungkaknya imam, paham ya? Tapi Imam Romli salah satu maju betul apa? Imam Romli ngeten betul apa? Allah betul apa? Paham ya? Yang penting salah satu tungkak di belakang daripada imam. Jelas ya? Jenengan kan kemenak, mestinya tanya, Pak itu yang di Mekah ya apa itu? Ya apa? Di Mekah itu loh, di Masjidil Haram, itu imamnya di belakang atau di depan imam? Imamnya di belakang makmum. Kalau sempat saat itu madosi, ini bagaimana? Imamnya di belakang. Dulu 30 tahun, Pak, imamnya kan dari Indonesia. Misalnya imam Masjidil Haram kan dari Indonesia. Kita harus bangga loh, Pak. 30 tahun pernah orang Indonesia jadi imam teng Masjidil Haram. Imam besarnya dari Indonesia. Cuman sekarang kan mboten enten Indonesia ya. Nah itu imamnya itu di belakang, itu pakai pendapat siapa?
Setelah kula padosi, ijtihadnya ulama sana menggunakan ijtihad sholat kiblatain. Paham ya? Jenengan nak teng masjid kiblatain kan kiblatnya di sebelah sana nggih, niki sana, dulu Masjidil Aqsa sana. Terus ketika di tengah-tengah sholat Kanjeng Nabi didhawuhi pindah kiblat masjid manut. Kanjeng Nabi yang tadinya paling depan jadinya paling belakang. Dan tidak ada satu riwayat Kanjeng Nabi mengulang sholatnya. Hatta Siti Aisyah ditanya, Kanjeng Nabi mengulang sholatnya enggak? Lah ini yang dipakai fatwa oleh ulama Saudi, bolehnya sholat makmum di depan imam. Paham nggih? Menggunakan fatwa sholat kiblatain. Kemenang betul saya praktek loh nggih. Wah, jenengan sholat mereka imamnya itu mereka, makmumnya tengah jeng. Wah, niki mungkin hanya di Mekah saja ya, mungkin hanya di sana. Dulu Masjid Nabawi dulu nggih sami. Masjid Nabawi dulu tuh makmumnya sempat di depan imam dulu, tapi sekarang menenten lain sudah ada batasnya. Nanti kalau jenengan ditanya, Kemenak ditanya itu kok bisa gitu? Kita menggunakan dalil sholat kiblatain. Kanjeng Nabi tidak pernah mengulang sholatnya. Kemudian jadi yang pertama imam makmumnya tidak boleh mendahului imam, tengah jengi imam. Yang kedua adalah Allah yazida ma bainahuma ala salasimi'ati dir'in. Jarak imam dan makmum kalau di luar masjid tidak boleh lebih dari 300 dirok. 300 dirok niku 144 meter. Baik nggih, imamnya tembriki, makmumnya boleh jaraknya 144 meter. Lebih dari itu enggak sah. Paham nggih? Ini kalau kosong. Tapi kalau di dalam masjid, misalnya masjid Kemenak memanjang sampai Zayed, imamnya tembriki, makmumnya teng Zayed betul napa-napa. Selama semuanya berstatus masjid. Paham ya? Imamnya teng imam mriko. Imam mriko makmumnya di luar masjid, ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari pok terakhir batas wakaf masjid. Jadi ngitungnya dari pojok mriku ke arah sana 444 meter. Paham ya? Kemudian dikatakan ayyumkinal wusul ilal imam, harus ada jalan menuju ke imam. Nah, tenggene kita bajuri bila syiddatin, tanpa rekoso. Bebitnya rekoso niku adalah yaitu fasyah, melompat. Jadi harus ada jalan menuju ke imam, jenengan tidak harus lompat. Paham nggih? Misalnya niki Pak, ini meja. Ini imamnya mereka, ini kasih meja ngoten itu. Kemudian sah nggak ini? Kita lihat dulu. Kalau melompat, nah kan saya tidak harus melompat nih, berarti sah, paham nggih? Tapi kalau saya harus sampai melompat, maka tidak sah. Bebeknya melompat, paham nggih? Nah ini melompat nggak nih? Melompat itu jelas. Tembok ini melompat. Jadi artinya kalau ini ditutupi tembok begini semuanya, kemudian tidak ada jalur ke imam, maka sholatnya tidak sah. Bebeknya adalah melompat. Teng bajuri dipun ngendikaken, andekan makmum sama imam itu dikasih jaring bola niku, maka tidak sah karena tidak bisa menuju kepada imam. Paham ya? Maka itu. Dan wusulnya itu dibagi dua. Kalau jenengan sama-sama di dalam masjid, maksudnya sama-sama di area wakaf masjid, maka ya juzu walau bizwirorin wan itofit. Boleh, nggak apa-apa walaupun harus muter ke belakang. Paham ya? Misalnya, niki kan nanti mungkin monggo bagian aset jenengan cek masjid ini yang wakaf masjid itu yang mana jenengan cek. Misalnya yang wakaf masjid itu kok semuanya sampai keluar sana, maka jenengan misalnya sholatnya imamnya di dalam sana, pinggir-pinggir ditutup sedaya mriko. Kok jenengan sholatnya di sayap kanan sayap kiri, menuju ke imam harus mundur dulu, betul napa-napa. Asalkan serambi niki juga wakafnya masjid. Jelas nggih ya? Misalnya jenengan sholat di lantai 2 tutup full. Asalkan lantai 2 niki masjid, kemudian mesti wakafnya masjid, kemudian ada jalan menuju ke imam walaupun harus ke belakang, tangganya nempel dengan masjid, maka mboten napa. Paham nggih? Cetha nggih? Jadi seperti itu. Tapi kalau ini serambinan mboten berstatus masjid, harus ada jalur maju, tapi tidak boleh bizwiron. Harus maju atau nyamping ke depan. Paham nggih?
seperti itu. Dulu pernah Pak, Al-Mu'ayyad niku pas sholat jamaah subuh napa? Kan itu kan Pondok Putri itu sebagai sebelah utara Pondok Putri ada pintu yang menyambungkan ke seluruh Pondok Putri. Lah sing bagian cedak pintu supe bener dibuka. Ha nggih. Supe bener dibuka. Padahal bagian sholatnya putri enggak berstatus masjid itu. Enggak berstatus masjid. Hari ini apa sing putri kabeh diulangi sholatnya. Di mana Pak Zainal pernah Pak? Subuh-subuh Pak. Ngulangi sholatnya saja. Kenapa? Karena supe bener dibuka yang pojok sana. Dulu begitu. Paham ya? Nah, ini makanya kebetulan kan dicek dulu masjid ini yang mana statusnya, apakah semuanya masjid atau yang masjid hanya di dalam saja. Kalau masjidnya di dalam saja berarti samping sayap kanan kiri harus selalu terbuka ketika sholat wajib, biar yang di luar itu dianggap sah. Harus ada jalan menuju ke imam walau bidaraj, walaupun dengan tangga. Misalnya jenengan sholatnya di lantai 2, imamnya di lantai 1, ada tangga, betul apa-apa. Bibtidain la dawaman. Misalnya jenengan lantai 2 Pak, imamnya di lantai 1, Allahu Akbar. Ada tangga, saat itu ada tangga. Tiba-tiba di rakaat kedua tangganya diambil sama orang. Paham nggih? Tetap dianggap sah karena di awal tadi sudah ada tangga. Paham nggih? Itu. Nah, ini tafsirnya panjang nih, cuman gini niku. Yang ketiga adalah wa alla yukhalifal ma'mumu al-imama bi sunnatin fahisyatil mukhalafah. Makmum dan imam tidak boleh mengalami perbedaan gerakan yang berlebihan. Boleh menurut empat mazhab tidak ada perbedaan pendapat bermakmum kepada orang yang sholatnya berbeda, asalkan tidak sunnatin fahisyatil mukhalafah, gerakannya tidak berbeda. Misalnya jangan sholat duhur bermakmum kepada sholat subuh, boleh betul? Boleh. Sholat duhur bermakmum kepada sholat mayit, boleh betul? Tidak boleh, karena gerakannya berbeda. Jenengan sholat maghrib bermakmum kepada sholat isya, boleh betul? Boleh. Sholat ba'diyah bermakmum kepada sholat duhur, boleh nggak? Boleh. Makanya menaik garwan jenengan ke uwayu Pak, kan haram seorang perempuan cantik sholat jamaah di masjid. Gitu. Dobitnya cantik ini kan dobit cantik. Dobit itu batasan mufti berfatwa dobit cantik niku ibu-ibu. Idza saratil mar'ah, ketika perempuan itu jalan-jalan di maidan, di alun-alun, kok semua laki-laki ngelirik, maka jenengan cantik ibu-ibu. Tapi nak sing ngelirik namung satpam, berarti jenengan standar wajahnya. Yang standar itu boleh jamaah, yang standar boleh sholat id. Buatan satpam, buatan desa. Jadi ngeten niki, lah niki apa namanya? Misalnya jenengan garwane kok mboten kersa salat masjid, nggih pun jenengan salat qobliyah zuhurnya di rumah, istrinya salat zuhur. Paham nggih? Jenengan imamnya salat qobliyah, makmumnya salat zuhur. Kemudian nanti atau jenengan salat ba'diyahnya di rumah, istrinya salat zuhur. Niki ngeten niki. Nggak ada perbedaan pendapat. Kalau mengatakan nggak ada perbedaan pendapat berarti empat madzhab boleh. Kalau empat madzhab boleh, kan Kanjeng Nabi kemungkinan nggak pernah terlihat melarang itu. Wa ayyutabi'ahu, harus mengikuti gerakan imam. Misalnya jangan rada beda-beda sidik untuk napa-napa, tapi gerakannya nggak boleh berbeda terlalu berlebihan. Jenengan misalnya bermakmum kepada imam yang nggak pakai kunut, sami Allahu liman hamidah, maka jenengan tetap disunahkan kunut bi aqalli kalimatai mungkin. Kunut niku napa? Ad-du'a wal istighfar. Jenengan sami Allahu liman hamidah, Allahumma ighfir lahum warhamhum, langsung Allah. Sudah dianggap kunut. Kunut niku paling sidik napa? Ad-du'a wal istighfar. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Sudah dianggap kunut. Paham nggih? Atau jenengan mboten kunut, mboten napa-napa. Jenengan tinggal berdiri, mboten napa-napa. Paham nggih? Seperti itu. Ini kemudian wa ayya'lamal makmum tiqalati imamih. Makmum harus tahu gerakannya imam. Entah pakai suara atau pakai ruwabit, di depan kita ada orang yang melihat imam, pakai suara atau pakai ruwabit atau pakai televisi yang benar-benar. Yang penting jenengan tahu gerakan imam. Paham ya? Maka sunnahnya bagi masjid yang besar niku wonten naminipun
jer atau mungkin muroki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnahnya ada yang mengirit. Imamnya tidak menjadi makmum. Jadi ada makmum sedang bermakmum pada imam, jadi makmum sama makmum betul sah. Paham ya? Dan yang terakhir adalah tidak mengetahui batalnya imam. Paham ya? Jenengan kok sholat kali imam, boten pirsa batale imam, maka sholatnya dianggap sah. Tapi nak imamnya kok menginfokan, ngapunten wau ternyata kula gendong kotoran, jenengan wajib mengulangi sholat. Paham ya? Itu. Jadi misalnya jenengan dados imam, Pak. Kula pernah, Pak. Kula niku kapan niku? Dados imam, supe nak kula niku maghribe mengentut. Supe. Oh, dadi imam maghrib kali isya. Nggih. Terus ya sudah, karena jamaah sudah bubar, selama mereka tidak tahu kalau kula kemarin batal, maka sholatnya dianggap sah menurut Imam Syafi'i. Betul napa? Paham nggih? Ngaten iki. Saya kira itu materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat, semoga barokah nggih. Kalau lanjut masih banyak nih. Ada sholat Jumat, sholat mesti teng kita faslatan gitu. Sholat Jumat, sholat istisqa, sholat. Tapi saya kira yang paling penting Pak, kalau Indonesia pengen maju, sholatnya berjamaah. Ada satu negara itu kolaps. Terus akhirnya seluruh warganya diminta sholat berjamaah terus. Akhirnya apa? Negaranya menjadi negara yang maju. Paham nggih? Yang penting sholatnya berjamaah. Insya Allah kalau berjamaah aman insya Allah nggih. Mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi fasolatan yang sudah disampaikan oleh Kiai Musta'in Soha. Mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, nah, Mas Fatah dulu ya. Tadi soalnya sudah gini dari awal. Penjelasan dari panjenengan yang saya butuh penjelasan lebih lanjut terkait jarak antara imam dengan makmum gitu. Kalau di dalam masjid mungkin tidak masalah, tapi mungkin dalam debat ini kita akan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dan mungkin ada beberapa kaum muslimin yang akan melaksanakan sholat mungkin di lapangan atau di jalan raya, mungkin setidaknya mungkin bisa lebih dari yang nanti panjenengan para itu bagaimana solusinya. Kemudian yang kedua terkait soft dalam sholat. Biasanya saya nggak tahu, mungkin nanti Bapak bisa akan jelaskan. Selalu saya laki-laki di depan, jamaah putri di belakang. Tetapi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan, misalnya ada istighosah atau mungkin pengumpulan massa atau kemudian masuk sholat, kemudian sholat di jalan itu yang pengaturan softnya jadi susah sekali. Kemudian saya juga pernah lihat di media massa bahwa mungkin jamaah putri bisa ada di depan jamaah laki-laki dengan kondisi yang seperti itu. Yang saya sholatnya bisa membuatkan teman-teman Pak. Yang pertama, maksud 144 meter tadi adalah ketika belakangnya tidak ada makmum sama sekali. Jadi kalau sholat idnya itu ada orang, sejauh manapun betul jadi masalah. Jadi misalnya sini ada orang, 100 meter lagi ada orang, 100 meter lagi ada orang, betul apa? Yang penting kekosongan itu tidak lebih dari 144 meter. Betul apa? Sholat Idul Fitri itu bagusnya di lapangan atau di masjid, ulama berbeda pendapat. Tentang ini mahali al-masjid afdalu li barokatih atau li afdaliyatihi. Masjid lebih afdal. Kenapa? Memang kalau sholat di masjid dengan sekalian iktikaf. Tapi kalau sholat di lapangan lebih afdal menurut pendapat ulama yang lain, dinukil sama Imam Mahali juga. Kenapa? Karena li tausi'ati awqatih, li tausi'ati makanih, waktunya lebih longgar, bertelun-telun-telan. Yang kedua, tempatnya lebih luas. Niki
masalah niku. Kemudian wa yusannu idza ta'addadat asnafal ma'mumin ayakifa khulfahur rijal walau arqa'u thumma ba'dahu in kamula saffuhum asibyan summa ba'dahum wa illam yakmal an-nisa wa dzalika li khabari minkum al-bughni al-aqilin wa qala al-jumhur in waqafatil mar'u fi saffi rijal lam tabtul salatun min yaliha wa wala salatun min khalfiha fala yamna'u wujudu saffi tamin minan nisa'i tida'u min khalfihin minar rijal wala tabtul salatun min imamihi wala. Untuk masalah salat memang ada satu hadis yang dijadikan argumentasi Imam Syafi'i bahwasanya kalau bisa laki-laki di depan, perempuan di belakang. Seperti itu. Niki argumentasi Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi, betul. Imam Hanafi berpendapat tenggene jumhurnya misalnya di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh itu makmumnya laki-laki sama perempuan kok sejajar betul tidak jadi masalah. Nggih, apalagi untuk misalnya wa ishtaratul lisyihatil ibtidai indal jumhur ada mutawassitin nisa fa in waqafatil mar'atu fi shaffi rijal kuriha. Kemudian menurut mazhab Maliki hanya dimakruhkan saja. Misalnya kok imamnya di sini kasih satir kanan kiri itu menurut mazhab Maliki makruh. Imam Syafi'i boleh tidak sampai batal. Imam Hanafi boleh mutlak. Paham nggih? Syaratnya satu, nggih, sebenarnya malih syaratnya satu tadi. Nah, cara Imam Syafi'i, si perempuan tadi tidak mengeraskan suara yang membuat syahwatnya laki-laki muncul. Misalnya ketika ini dikasih satir Pak, tek, perempuan di sini, laki-laki di sini. Si ibu-ibu ini jangan sampai Allah. Nah, akhirnya suara lembutnya itu membuat bapak-bapak kemudian terus jeduk-jeduk. Itu yang diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Paham nggih? Ya, makatan gitu. Tapi tidak boleh ikhtilat. Ikhtilat itu campur. Tenggene tafsir Razi itu panjang, hampir 3 halaman. Man jalasa ma'an nisa zadallahu jahla wa syahwat. Orang itu tidak akan pernah sholat khusyuk. Orang itu tidak akan pernah khusyuk sholatnya kalau hidupnya suka bercampur laki-laki perempuan. Paham ya? Jadi jangan suka bercampur laki-laki perempuan. Orangnya sholatnya akan semakin khusyuk, sulit khusyuknya. Dan sulit otaknya untuk bisa hafal. Ya, memang kan lah, kulo pribadi. Kulo kemarin saya hari Senin misalnya jadwal semaan. Kalau semaan. Semaan niku bunuh. Kulo namanya semaan niku esok sampai sore ku HP tak pateni. Terus pokoknya fokus. Kok meh semaan kok gak sak derenge semaan kok dijak ngobrol wong wedok, mun benten rasanya. Saya itu benten gak penak. Jadi semaan Quran kok bareng ngobrol kali wong wedok mboten penak. Benar-benar memang seperti itu. Tapi kalau yang lainnya tidak seperti itu. Sampun nggih? Sampun? Sholat jamaah tempat untuk sholat berjamaah di konten masjid atau kalau di rumah itu kan saya pernah mendengar sholat berjamaah itu bisa dilakukan kalau dilakukan di rumah. Dan apakah sholat jamaah yang dilakukan di rumah itu bisa memperoleh 27 derajat ataukah tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, saat hidangan sudah siap lebih afdal mana kita sholat terlebih dahulu atau kita makan terlebih dahulu? Yang kedua dulu saya kira lebih penting. Idza jahaza al-maidatu tenggene Sahih Bukhari, ketika makanan sudah dihidangkan maka sebaiknya makan dulu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini diambil oleh 4 mazhab terutama Imam Syafi'i, sebaiknya makan dulu dengan catatan tidak doyikatul waqt. Dengan kok meyakini kalau daharian diyakini waktunya masih ada untuk sholat, maka sebaiknya makan dulu. Ini dikiaskan kalian lebih baik sholat jenazah dulu atau sholat jamaah duhur dulu. Kalau sholat duhurnya masih panjang, lebih baik sholat jenazah dulu, dipercepat. Karena jenazah niku intinya dipercepat. Tapi kalau dia itu ternyata duhurnya niku sudah tinggal berapa menit lagi mau asar belum sholat duhur, maka duhur dulu baru sholat jenazah. Dikit dikiaskan ngoten niku. Nomor kali sholat jamaah niku
seperti halnya sholat Jumat nggih, tidak harus di masjid. Jadi sholat jamaah niku lebih bebas, dimanapun bisa dilaksanakan. Kalau sholat Jumat itu yang penting antuqoma fi hittatil bilad, dilaksanakan di suatu perkampungan sholat Jumat itu. Kalau dulu ditanya, Pak, sholat 212 itu sah nggak? Kan dilaksanakan di Monas. Ya sah-sah mawon. Karena sholat jamaah itu, sholat Jumatan itu memang tidak harus dilaksanakan di masjid. Begitu juga sholat jamaah di rumah juga boleh. Nah ngeten. Tenggene i'anatul thalibin, orang yang sholat perempuan itu sunnahnya sholatnya itu di rumah kecuali dalam 4 keadaan. 1, antakuna muqaddamatan. Perempuan ini tokoh. Nak tokoh diku sunnahnya di masjid. Kenapa? Biar orang kemudian tertarik. Paham nggih? Tenggene i'anatul thalibin. Yang kedua adalah kalau jenengan sholat di rumah, maka masjidnya sepi. Karena memang masjid itu yang sholat cuma jenengan berdua misalnya. Kemarin kula niku, Pak, mboten dangu sholat nang Blitar, Pak. Masjidnya gede banget, gede. Ageng sangat masjidnya niku. Ageng sangat. Mungkin sak zayat mungkin, tapi biasa, tapi masih agengnya sak zayat. Tapi ageng. Saking aduan niku suarane adanya adzan Mekah. Bareng komat ternyata yang sholat cuma suami kali istri tok. Adanya adzan niku lho, MP3 Mekah. Ya Allah. Dari MP3 saking Mekah, muadzin Mekah disetel di setiap jam sholat. Kemudian yang sholat cuma suami istri tok. Kurang lebih. Nah, ini contohnya. Kalau ini berarti istrinya sholatnya di masjid. Yang ketiga adalah Allah yakuna fitnatan. Allah taku fitnah. Mboten fitnah. Mungkin kalau di masjid ya wajahnya tidak usah terlalu tabarruj, paham ya? Jangan tabarruj. Yang keempat, Allah takuna doror. Di rumah nggak ada yang ditinggal. Kalau jenengan sholat di masjid kok rumah ada bayi lah, jangan sholat di masjid. Paham ya? Jadi, lah sholat di rumah niku itu juga ada pahala khusus, tapi tidak dapat pahala khusus di masjid. Sebaliknya, gitu. Makanya tengene anatul thalibin dipengertikan, ya Allah, teksnya pripun? Teksnya rada sulit. Afdoliyatul makan mata ta'allaku bi afdoliyatil, ada kalimatnya, ngoten niku kalimatnya. Teksnya nanti tak, tapi intinya itu. Jenengan kalau sholat di masjid itu mendapatkan pahala 1 i'tikaf, 2 memakmurkan masjid, yang ketiga mendapatkan pahala napa silaturahmi, 3 itu. Tapi nak jenengan sholat di rumah, jenengan juga dapat pahala apa? 1, jenengan menjadi wanita yang lebih terjaga karena tidak keluar dari rumah. Yang kedua, jenengan mendapatkan pahala kalau misalnya sholat di rumah karena jaga anak, dapat pahala jaga anak. Jadi intinya kalau di i'anah niku ada pahalanya masing-masing. Tapi intinya sholat jamaah tidak harus sholat di masjid. Paham ya? Ada yang lain? Ini suara saya merdu nggak kan? Saya suaranya pelan-pelan ya tidak. Tadi saya tuh tertarik sama yang jenengan bilang yang pertama, kalau tahajudnya kita tidak bisa melaksanakan malam ini bisa dikodenya ya. Terus kodenya apa? Kan sebenarnya tahajud itu berarti melaksanakan kegiatan sholat itu ya. Iya, sesuai dengan. Masih ada. Ini di penghujung Ramadan, izinkan saya bertanya 3. Yang pertanyaan kedua mengenai sholat suruh, Pak. Suruh itu kalau tempat pengajian saya, ustadznya mengatakan setelah melaksanakan sholat subuh kita tidak boleh melakukan aktivitas apapun ya Kak, sampai sholat subuh tiba. Jadi kalau kita misalnya mau cuci piring atau bersih-bersih, kita tidak boleh, atau boleh juga, tapi kita menggunakan salawat begitu Kak. Yang pertanyaan yang ketiga, ini yang saya alami. Ketika di Mekah itu, ibu-ibu itu kan tidur kan setelah sholat sunnah, tapi ketika sholat wajib dia langsung bangun, tidak mengambil wudhu. Itu. Terus ketika sholat tarawih kemarin, teman saya itu sambil duduk itu tidur. Terus saya tidur, ambil wudhu lagi Bu. Nggak apa-apa kalau tidak sandaran. Tapi saya jadi bingung Pak, kira-kira itu yang benar itu yang di mana, itu masing-masing apa aja. Gitu. Ini ada beberapa mazhab mazhab. Nggih, sholat
nganu sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi. Saya kira hadis ini tidak ada khilaf ya. Kasoya, man nasya sholata hal yusolli idza dzakaraha. Hadisnya sahih. Hadis ini dipakai oleh ulama madzhab satu untuk orang-orang yang lupa sholat atau ketinggalan sholat. Kapan qadhonya terserah panjenengan. Terserah panjenengan, tapi sebisa mungkin jangan di waktu yang dimakruhkan untuk sholat. Misalnya saya saat ini betul nopo-nopo atau nanti siang betul nopo-nopo, paham ya? Yang kedua, jadi mengqadha sholat atau mengqadha sholat itu kapan boleh intinya begitu? Kapan boleh? Yang kedua sholat syuruk, kan tadi kalau aturakan sholat syuruk kan menurut ahli thariqah seperti Imam Ghazali kan sunnah. Pokoknya syuruk langsung sholat 2 rakaat. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami bukan sunnah. Sholat syuruk ya sholat duha, paham ya? Tapi jadi ini ada perbedaan. Cuman kalau jenengan termasuk golongan yang ikut sholat syuruk, tidak ada syarat menurut 4 mazhab yang mengatakan harus duduk di masjid dan kemudian sholat syuruk boten enten. Boten enten syarat itu. Jadi bingung kadang-kadang kalau pengajian yang ini karena Ya, tapi afdolnya memang duduk karena ada hadis man sholat subha, barang siapa orang yang sholat subuh kemudian dia duduk sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat maka dapat pahala haji dan umroh. Ini enten hadis sih. Mungkin ustadznya pakai hadis itu mungkin. Cuman hadis itu tidak bermakna tahkim, tidak menjadi hukum. Itu hanya hadis afdoliyah saja menurut Imam Asy-Syafi'i. Paham nggih? Makanya hadisnya kita ngeten, apakah hadis ini jadi hukum? Kita lihat dulu bagaimana pendapat ulama mazhab. Paham nggih? Kira-kira sama-sama hadisnya tapi berbeda pemahamannya. Cuman sudah balik, kita tidak boleh mengambil hukum langsung dari Quran dan hadis. Haram hukumnya. Nggak boleh. Tetap harus menggunakan dalilnya para ulama atau ijma'nya para ulama. Penguasa hukum kan ijma', bukan Quran hadis. Sudah balik, penguasa hukum itu ijma', bukan Quran hadis. Makanya yang berat jadi imam itu bukan penghafal Quran, tapi orang yang menguasai ijma'nya para ulama. Wal afqah aula minal aqra wal aura fil azhar, tenggene kitab Mahali. Orang yang ahli fikih lebih diutamakan jadi imam daripada orang yang ahli Quran atau mungkin orang yang ahli muru'ah. Yang ketiga, tidur. Tidur yang membatalkan sholat itu adalah yaitu dikatakan ada 4 syaratnya. Ada 4 syarat tidur yang tidak batal. Yang pertama adalah ayyakuna mu'tadilal khilqah. Tenggene kitab Bajuri, keliru. Tenggene kitab Tuhfatul Muhtaj, jenengan harus orangnya ideal. Ideal niku adalah dobenya ayyakuna alyataihi, jenengan pas duduk gini bokunya nempel. Nempel betul jenengan? Iya, katanya kalau sandaran itu batal, tapi kalau dia segini aja nggak sandaran nggak batal. Iya. Karena matanya udah merah saya. Iya, niki syaratnya 4. Syarat boten batal syaratnya 4. Yang pertama adalah bokongnya kalau duduk nempel. Bokong ini sama ini nempel. Nempel boten jenengan? Nempel nggih. Nak kelemon utawi kekurusan boten nempel. Jadi jenengan cek kena nempel berarti 1 syarat terpenuhi. Yang kedua adalah antakuna jalisan. Jadi dia itu dalam kode ayakuna duduk. Jadi bangun tidur dalam keadaan masih duduk, paham ya? Yang ketiga adalah Allah yukhbiro adilun. Tidak ada orang yang adil yang mengabarkan, Mas kamu tadi ngentut misalnya begitu, paham ya? Yang keempat adalah ayyastaiqadha wa huwa fi makanih. Ketika bangun tidur dia masih di tempatnya. Paham? Artinya 4 syarat ini kalau terpenuhi, jenengan kalau bangun tidur dalam keadaan wudunya mboten batal. Jadi tidak ada syarat untuk mengo. Jadi kalau nak ngajar Quran nggih, kadang ketiduran. Tidur nggih, bangun tidur nggih masih mboten batal karena kalau tileme dalam keadaan duduk. Paham nggih, Bapak Ibu? Jadi lenden mboten napa-napa jenengan sarik lenden mboten napa-napa. Imam Syafi'i itu paling sulit, Pak. Paling sulit Imam Syafi'i. Kalau madhab 3 madhab yang lain itu malah aneh gitu. Madhab Maliki misalnya Hambali, man sholla wa nama ingdal qiyam lam tabtul sholatuhu. Jadi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, ketiduran, jenengan jumeneng ketiduran, bangun tidur, maka mboten batal menurut mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Karena Syafi'i syaratnya harus duduk. Harus duduk. Sampun nggih? Satu lagi Bapak, ini
tadi yang terakhir jenengan katanya tidak boleh bergabung sama laki-laki, tapi kalau hubungan kita gimana? Ini kan dipisah betul Kalau teman. kantor kan satu rumah ada perempuan ada laki. Ya, yang penting kursinya dipisah mawon lah. Kursi kula mboten pangku-pangkunan mawon. Kula niku tentang UIN. Tentang UIN kula matur kalian. Nyun tulung. Jadi mejanya yang laki-laki di sebelah sana tapi satu ruangan nggih. Memang enggak punya ruang yang lain. Laki-laki di sana, perempuan di sana. Ya sebisa mungkin dikelompokkan yang putri di sana, yang laki-laki sini. Paham nggih? Dan karena sebisa mungkin jangan duduk di bekas tempat duduknya perempuan. Kecuali sudah hilang hangatnya. Kanjeng Nabi melarang itu. Jadi kalau duduk jangan di bekas tempat duduknya lawan jenis. Paham ya? Sebisa mungkin nggak bisa kita menghindari 100%, nggak bisa. Karena sudah amrun makhdur. Kalau Mbah Kiai Azizatullah itu kalau ceramah amrun makhdur. Sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Ya tetap harus diam. Sampai kali bank itu kan amrun makhdur. Bank itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa. Jangan mengatakan riba. Loh, riba itu nggak cuma yang dimakan riba. Wa man yata'allaqu birriba riba. Namun lampu niki kinten-kinten gajine karyawan ngagem bank mboten. Ngagem bank. Kalau jenengan mengatakan riba, lampu ini kalau kita pakai juga kita kena ribanya. Wa katibuha wa amiluha wa man yahmiluha wa mahmulata alaihi. Riba sedaya. Makanya karena amrun mahdur, maka harusnya mencari hukum untuk menghalalkan yang hal tersebut. Ini bang agak panjang. Contohnya begitu, Iwan. Yai falak. Karena ada hafizu ala sholawati wa sholatil Wusto. yang dimaksud dengan sholat wusto itu yang Nah, teng i'anatul thalibin itu khilaf gitu. Ada yang mengatakan wusto niku zuhur, karena zuhur kan di tengah-tengah siang ya. Ada yang mengatakan wusto itu adalah sholat asar. Karena ada hadis al-munafiqu la yasyhadu atau al-asra, ada hadis asar. Ada yang mengatakan isya. Akhirnya di i'anah niku ya sudahlah. Anggap saja 5 sholat itu semuanya wusto. Khilaf. Kalau wusto itu khilaf. Wusto itu khilaf intinya begitu. Ada yang mengatakan zuhur, ada yang mengatakan asar, maghrib, isya jantan hadisnya. Kalau meninggalkan sholat isya maka munafik. Khilaf. Jadi kalau kita kan terlambat sholat 2 rakaat sebelum subuh, apakah itu bisa diganti setelah subuh? Jadi, kalau menurut Imam Syafi'i boleh. Karena dia punya sebab mutaqaddim, qobliyah tadi. Imam Syafi'i boleh. Apalagi kalau di Mekah jelas boleh. Ada yang lain? Ya. Betul. Saya pernah lihat itu pelajaran sholat berjamaah. Namun yang berkembang itu masalah kecil menurut saya. Masih kecil, saya kira itu belum sudah 10 tahun. Bagaimana itu sholat berjamaah itu apakah orang dewasa boleh? Jadi syaratnya imam itu ada 7 gitu. Tadi harusnya di materi berikutnya yang pertama adalah Islam, kemudian tamyiz, kemudian zukurah, laki-laki bagi makmum perempuan, kemudian zukuriyah, kemudian yang berikutnya adalah salimun anil hawas. Kemudian salimun anil hawas itu ngaboten tuli kalih budek. Boten tuli sama matanya buta. Kemudian adalah, di mana adalah Imam Syarqawi nambah adalah. Di bahkan ada Imam Syarqawi mengatakan makruh bermakmum dengan imam anak zina. Makruh, Imam Syarqawi. Kemudian imamnya memenuhi syarat atau sama dalam madzhabnya. Jadi yang kedua syaratnya tamyiz. Yang penting tamyiz. Tamyiz niki apa sih tamyiz itu? Nah niki kemarin kalau dinten Kamis kalau ujian. Tamyiz niku nak menurut kalau dinten Kamis ujian tentang tamyiz. Jadi ujian S3. Tamyiz itu menurut Imam Syafi'i adalah man yastati ayyumayyizat tamrotan wa jamrotan. Anak itu kalau sudah bisa membedakan kurma dan batu, maka dia tamyiz. Paham ya? Artinya dia sudah dewasa, sudah boleh jadi imam. Nah menurut Imam Maliki lebih ringan lagi. Kalau dia sudah bisa
beli tahu uang 10.000 dan 1.000 maka dia tamyiz. Jadi syaratnya imam itu yang penting tamyiz, tidak harus balik. Ini yang paling penting. Jadi betul nopo-nopo membiasakan anak kecil jadi imam betul nopo-nopo. Tapi yang penting tadi sekali lagi ganjaran yang paling gawede niku sholat dengan imam yang paling afqah, paling alim. Yang kedua paling banyak jamaahnya di masjid yang paling asnan, lebih tua. Kemudian di sana ada pejabatnya. Niku paling gede pahalanya. Jadi jenengan nak pengen sholatnya pejabat paling gede, ya sholat tarling niku paling gede kan. Jelas niku lengkap sih Pak. Jadi seperti itu tuh sholat dengan pahala paling besar tuh 4 itu. Sholat di Masjid Agung sama masjid yang baru, mana Masjid Agung lebih afdal. Sahih Zayed sama Masjid Agung lebih afdal mana? Dilihat kalau sama-sama ininya dilihat sama-sama besarnya maka dilihat lebih banyak mana jamaahnya. Bahkan disunahkan kalau jenengan sholat duhur, sudah sholat duhur di masjid beriki, jenengan tengah Zayed, Zayed baru komat. Kalau di Zayed kok imamnya lebih alim, sunnah diulangi lagi. Atau di Zayed kok imamnya lebih bajamahnya lebih banyak, diulang lagi sunnah. Atau misalnya, wah kayak masjid yang pertama tadi kayaknya dananya nggak jelas tuh pembangunannya. Zayed kok jelas halal, ngulang lagi betul nopo-nopo. Itu ada 11 keadaan kita dianjurkan mengulang sholat lagi. Paham ya? Kira-kira begitu. Sampun ya? Makaten nyuwun ngapunten selama 3 pertemuan iki mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi istiqomah nggih. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ala anmana wa salafun shalih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Cara kapas bersih kajian puasa bersihkan hati pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Materi yang diberikan oleh Kiai Mustain luar biasa sekali. Ilmu yang diberikan, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, kelancaran sampai nanti menuju Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.